Saya memiliki 2 orang anak, dan saya harus menghidupi anak saya itu. Jadi, saya tidak berpikir panjang. Yang penting saya bekerja, pulang mendapatkan uang. Sedangkan saya baru beberapa kali ikut dengan juragan dudung, saya diberikan lebih. Yang saya pikir hanya bisa untuk makan, dan sedikit ada sisa untuk dikumpulkan. Tapi ternyata yang diberikan kepada saya itu memang benar-benar besar. Jadi pikiran saya, yang penting saya dapat dan anak saya senang. Seperti itu. Seperti ini, Mbak. Saya tidak tahu namanya siapa. Yang pertama, yang kalian lakukan itu adalah salah dan itu kejahatan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mungkin kalaulah si korban yang datang ke pasar malam adalah makhluk-makhluk yang mampu dan hanya membawa secukupnya untuk datang ke pasar malam, mereka masih menyisakan harta di rumahnya. Ketika uang saku ataupun kepeng yang dia bawa hilang di pasar malam, mereka masih punya simpanan. Tapi bagaimana dengan mereka yang makhluk yang miskin, yang penuh dengan kekurangan? Dia datang ke pasar malam hanya untuk mencari hiburan, tapi kalian curi uang dari yang kalian curi dari makhluk yang mungkin kekurangan. Ketika dia pulang dalam kondisi yang kurang sadar, tidak ada bekal ataupun tabungan yang bisa mereka pakai untuk di kemudian hari. Yang kedua. Yang ketiga, kamu memiliki 2 orang anak dan diberi makan dari hasil mencuri seperti itu. Kamu apa pernah berpikir bahwasanya itu adalah hal salah? Dan mungkin saja kedua anakmu karena diberi selalu uang dengan hasil curian, tidak menutup kemungkinan ketika mereka berdua dewasa, mereka sering mencuri uangmu tanpa sepengetahuanmu. Ini semua salah. Sebenarnya, ya saya akui, uang ataupun harta yang diambil dengan cara yang tidak halal lebih menggiurkan, jumlahnya lebih banyak dan lebih mudah didapatkan. Tetapi pertanggungjawabanmu nanti. Seperti ini, walaupun saya mengambil apa yang mereka bawa, uang saku ataupun kepengan emas yang dia bawa, saya selalu memberikan tukaran dari itu agar benar-benar mereka itu menghabiskan, dan saya ada yang ditukarkan, tanda bahwasanya itu sudah ditukarkan, dihabiskan untuk permainan itu. Tetap saja, mau dilihat dari sudut pandang manapun, yang kalian lakukan di dalam pasar malam itu, yang dibosi oleh juragan dudung itu semua salah. Sekarang seperti ini saja, semua sudah sepakat bahwasanya yang kalian lakukan adalah salah. Saya tidak tahu, mungkin saat ini kalian itu hanya target kalian ataupun korban kalian hanya dari bangsa-bangsa kalian. Kami tidak tahu apakah nantinya kalian akan lantas apa yang harus saya merambah ke lakukan? pasar manusia. Saya juga takut kepada juragan dudung. Dengarkan, Bang, percayalah, sahabat saya dari bangsa kalian cukup banyak. Mereka mungkin akan berperilaku lebih keras ketimbang saya. Mereka bisa semena-mena terhadap kezaliman seperti ini. Saya beri waktu terhadap mbaknya untuk mengatakan kepada bos dudung supaya menghentikan semua yang dia lakukan dan kejahatan-kejahatannya. Saya beri waktu dalam 1 kali 24 jam. Kalaulah pasar malam itu tidak dibubarkan ataupun dibongkar, saya rasa
sahabat saya nantinya akan berbuat yang tidak-tidak. Saya tidak tahu, dan saya tidak bisa menjamin keselamatan kalian ketika kalian tidak mau menuruti apa yang saya katakan. Sekarang saya bebaskan kamu. Kau katakan terhadap semua, terutama kepada Bos Dudung, supaya menghentikan itu semua. Kalaulah ini tidak dilakukan, saya tidak bisa menjamin keselamatan kalian. Mungkin saja kedua anakmu akan menjadi yatim piatu. Ya sudah, nanti saya akan ke sana dan berbicara kepada Juragan Dudung. Tapi bolehkah saya meminta pendamping? Ada yang bisa mendampingi saya? Oh, bisa. Atau yang tadi memukul saya kakek-kakek itu, bolehkah dia? Ya, bisa. Saya akan meminta untuk beliau mendampingimu. Karena setahu saya, Juragan Dudung memiliki banyak pengikut juga. Jika semuanya pekerja-pekerja dikumpulkan, lalu memerintahkan untuk menghakimi saya, bagaimana? Sedang saya perempuan. Tapi jika ada perlindungan, ya saya berani berbicara kepada Juragan Dudung. Kalaulah kamu meminta perlindungan satu prajurit kerajaan, saya akan berusaha untuk menyediakan. Tetapi saya rasa itu tidak perlu. Untuk menghadapi bos kamu yang hanya berperilaku curang seperti itu, saya rasa yang saya itu sudah cukup. Saya yakin Bos Dudung ataupun atasanmu itu tidak akan berani dengan yang saya. Ya sudah. Jangan lupa. Silakan. Suruh minggir terlebih dahulu, saya takut. Yang Bambro, tolong minggir sebentar. Bos. Loh. Ternyata benar. Apa? Ya berdiri dulu. Benar apa nih yang? Pasar malam yang di sana tadi. Martaji benar bahwasanya pasar malam itu memang berbuat kecurangan. Saya mendengarkan sendiri pengakuan dari salah satu pekerja yang bekerja di pasar malam. Kau tahu? Mungkin benar. Saat ini pasar malam itu merugikan di bangsa mereka sendiri ataupun di bangsa saya, bangsa jin. Namun ketika dari bangsa jin melakukan sesuatu terhadap kaumnya sendiri dan itu berhasil, tidak menutup kemungkinan kecurangan ataupun kejahatan itu akan merambah ke bangsa manusia seperti kalian. Kau tahu? Pesugihan Ini yang Tombro sudah benar-benar jernih, maksudnya tadi kan sudah. Ternyata ini sebenarnya mudah untuk diobati. Dengan sedikit ilmu sihir dan obat yang saya minum itu saya sudah benar-benar sembuh. Saya mendengarkan pengakuannya langsung dari wanita, salah satu pekerja yang di sana yang membuat saya tertidur pusing. Ini tidak menutup kemungkinan akan merambah ke bangsa manusia. merambah gimana ya maksudnya ya? Nah, contoh yang mungkin bisa kalian menjadi patokan ketika kejahatan di bangsa jin merambah ke bangsa manusia ini pesugihan. Sekian. Pesugihan kan sudah dikenal oleh banyak manusia, apalagi manusia yang ada di Nusantara. Ya toh? Kerjasama antara jin dan manusia untuk membuat si manusia menjadi kaya dengan secara cepat, tetapi ada sesuatu yang dikorbankan dari manusia itu dan dipersembahkan untuk jinnya. Sebenarnya Sambil ya? ya silakan.
awal mula pesugihan itu dulu adalah antara jin dengan jin. Si antara jin, katakanlah jin A dan si jin B. Si jin A itu sebagai Yang kurang. yang kurang, si B itu sebagai jin yang kecukupan.